Oke guys, hari ini aku membahas tentang antara akhlak dan postingan. Ketika aku memposting hal-hal yang baik berupa video dakwah, ceramah, kalimat-kalimat berupa nasihat, bukan berarti aku sudah sepenuhnya baik atau memiliki akhlak yang sempurna. Karena menurutku, postingan di sosial media itu tidak bisa dijadikan sebuah parameter ataupun standarisasi level atau tingkat keimanan dan kesolehan seseorang. Karena kalau misalkan seperti itu, maka sangat mudah untuk dimanipulasi kan. Nah, tapi di sisi lain, dengan memposting hal-hal yang positif di sosial media itu akan membawa positivity vibes bagi orang-orang yang ada di sekitar aku. Nah, bisa jadi mereka mendapatkan hidayah ataupun ilmu yang baru dan mengamalkannya, maka akan menjadi pahala jariah juga bagi kita yang mempostingnya. Nah, dan hal yang paling utama adalah sebagai muhasabah ataupun yang tertuju pada diri kita sendiri ataupun sebagai self-reminder. Kalau kita mau masuk sebuah ruangan, pasti kita perlu yang namanya kunci. Antara ruangan A dan ruangan B, kuncinya pasti berbeda, nggak sama. Karena nomor giginya juga berbeda kan. Nah, kalau misalkan I want to phone someone, aku perlu phone number-nya. Nah, kalau misalkan satu angka aja ketinggalan, aku nggak bisa nelfon dia. Begitu juga dengan kita kalau mau masuk surga. Kalau kita mau masuk surga, kita perlu kuncinya, yaitu sholat 5 waktu. Kalau satu aja ketinggalan, gimana pintunya mau kebuka? Ada seorang wanita solehah di Jeddah yang hendak menikah, jadi ia sedang dirias oleh sang perias pada waktu setelah asar. Dan menjelang maghrib, wanita ini baru menyadar bahwa ia sedang tidak ada wudhu. Mau gak mau dia harus menghapus makeupnya, berwudhu, dan sholat gitu. Dan ibunya datang, "Kamu jama aja nak sholatnya." Lalu wanita ini menjawab, "Saya tidak ada uzur syar'i ibu untuk menjama atau menunda sholat saya semata-mata karena makeup saja gitu." Dan ibunya bilang, "Saya tidak ridho." Maka di sini bertemulah haknya Allah dan hak wajibnya manusia. Jadi sama-sama wajib gitu. Maka yang diutamakan adalah hak wajibnya Allah. Berbeda ketika bertemunya hak sunnah Allah dan hak wajibnya manusia, maka yang diutamakan adalah hak wajibnya manusia. Nah, jadi setelah itu ia menghapus makeupnya, berwudu dan sholat. Dan di sujud pertama itu lama banget dan ternyata ia meninggal dunia, subhanallah. Maka jangan pernah memperdagangkan agama, terutama di pernikahan ini ialah ibadah. Memaafkan itu diletakkan setelah menahan amarah. Tidak cukup tahan marah aja, sebab orang tahan marah belum tentu memaafkan. Jadi ada cara nih bagaimana Allah mendidik hawa nafsu kita. Yaitu yang pertama, tahan marah. Yang kedua, buang marah dengan memaafkan. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang yang kita udah buang, kita punya marah itu. Nah, kita kalau mau berobat dengan Quran, gak ada orang yang lebih bahagia dalam hidup lebih daripada kita. Tapi masalahnya kita sekarang ini menjadikan Al-Quran kita sebagai bacaan, bukan kitab hayatan untuk menyelusurinya. Contoh tabaruj lainnya itu adalah aroma parfum yang tercium laki-laki atau perhiasan aksesoris yang dipakai oleh wanita yang membuat perhatian bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi ada juga hadis ya dari Rasulullah, tidaklah seorang wanita mengenakan parfum lalu ia keluar rumah melewati laki-laki non mahram sehingga laki-laki itu bisa menyium aroma parfumnya, maka dia disebut pezina. Sebuah kalimat yang cukup tajam dari Nabi SAW. Artinya parfum itu punya kemampuan untuk meningkatkan hasrat seseorang. Ya kita juga tahu itu sebenarnya. Nah bukan berarti wanita itu tampil bau gitu, nggak boleh harum, nggak, cuman tampil bersih aja. Yang penting di dalamnya, jadi di luarnya ya udah nggak usah banyak parfumnya. Jadi kalau suka sama parfum nih, wanginya mencolok, dipakai di depan yang mahram kita, perempuan atau orang tua kita, tapi jangan ke laki-laki di luar sana yang non mahram gitu. Kedua adalah wanita yang sombong. Sombong itu artinya apa? Sombong aku udah sebut ya, ada dua seburuk-buruknya wanita. Yang pertama adalah wanita yang bertabaruj, yang kedua adalah wanita yang sombong. Jadi kedua ini ada korelasi, ada hubungannya antara tabaruj dan kesombongan ini. Wanita kalau udah bertabaruj, mempercantik diri, berhias, berparfum, dia keluar, maka dia keluar itu tidak akan bersifat tawadu pada Allah. Astagfirullah ya Allah, nyesek banget. Nah jadi wanita yang udah bertabaruj, yang berhias itu, dia keluar dengan rasa kesombongan, ujub pada kecantikannya, ujub pada style, selera fashionnya. Itulah perpaduan antara tabaruj dan kesombongan. Nah, jadi kalau kita masih berpakaian atau berpenampilan tabaruj melebihi koridor atau batasan-batasan dari syar'i, maka itu akan membawa dampak pada kita menjadi orang yang sombong.
Nah, jadi kita harus memperbaiki hati, memperbaiki juga penampilan kita. Motif kita itu apa? Ingin menggapai ridho Allah, atau ingin mengumbar kecantikan kita di luar, atau ingin menjadi pusat perhatian gitu, atau ingin dipuji kayak gitu. Oke guys, kayaknya lagi rame banget nih ya bikin video yang Jamet Nesha yang ngeledekin style fashion orang alay itu, yang pakai baju garis-garis lah, pakai jilbab bunga-bunga, tabrakan, pakai alis tebal dan pakai lip tint. Menurut mereka itu alay kan. Nah, dan mereka merasa mereka paling keren tuh gayanya. Tapi ngerasa gak sih kayak selera fashion orang itu beda-beda, trend fashion orang juga beda-beda di pandangan mereka. Kalau kalian merasa udah ngikutin tren, contohnya aja pakai baju band, kalian tahu nggak band itu sebenarnya lagunya apa aja? Enggak kan? Berarti kalian ngikutin trend fashion. Sama juga dengan para jamet yang kalian bilang ini. Mereka udah merasa ngikutin fashion, ngikutin trend fashion yang sekarang. Mungkin beda aja fasenya. Jadi jangan segampang itu untuk ngejudge kalau orang lain itu alay. Karena di mata orang lain, siapa tahu kita lebih alay.